Halo teman-teman, sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog pada hari ini yaitu ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Pertanyaannya itu dari sahabat YouTuber saya ya, subscriber saya juga. Dia bertanya kepada saya. Dia belum monet ya, dia belum monet nih. Bang, apa itu artinya dolar hijau, dolar kuning, dan dolar merah? Gitu ya teman-teman ya. Saya jawab nih ya teman-teman ya. Kalau dolar hijau itu kalau sudah dimonet, teman-teman bikin video original dan itu tidak terkena pelanggaran sama sekali ya teman-teman ya. Itu kalau dolar hijau asli, dia itu tidak kena pelanggaran sedikit pun, mau hak cipta, konten berulang, atau macam-macam ya. Itu benar-benar bagus kalau dolar hijau. Nah, kalau dolar kuning itu peringatan teman-teman, seperti teman-teman kena hak cipta, kena konten berulang. Bahkan kalau misal kena konten berulang langsung dolar merah teman-teman. Dan kalau pelanggarannya berat itu bisa langsung dihapus sama YouTube ya teman-teman ya. Begitu ya, bukan kuning lagi tapi langsung merah, terus bisa-bisa langsung dihapus. Kalau enggak dapat surat cinta dari email dari YouTube itu. Dan misalnya sudah dimonet, dia kena dolar merah, pelanggarannya berat, pelanggaran konten berulang atau digunakan ulang, itu bisa di dismount ya. Makanya hati-hati teman-teman ya. Oh ya teman-teman, apa penyebabnya dolar kuning ya teman-teman? Saya jelasin sedikit ya, sepengetahuan saya aja nih. Kalau kena dolar kuning itu penyebabnya adalah teman-teman mengupload video panjang itu di thumbnailnya atau di judulnya itu berkata-kata kasar gitu teman-teman. Itu bisa kena dolar kuning, misalnya contoh-contoh kasar lah, ngeluarin kata binatang atau apa gitu ya. Itu bisa teman-teman kena pelanggaran, itu pasti dolarnya langsung kuning. Kalau teman-teman nggak percaya, cobain aja. Kalau menurut saya sih jangan. Nah, kalau konten yang kena dolar kuning itu ada penyebabnya, ada 3 penyebab lah bisa dolar kuning gitu. Yang pertama yaitu teman-teman mengupload video panjang itu memperlihatkan tindakan kekerasan gitu ya teman-teman ya. Ya contohnya teman-teman bikin konten apa sih namanya, bikin konten ngeprank lah, ngeprank gitu, hanya pura-pura drama gitu, drama share gitu, hanya fiktif gitu. Tapi itu hati-hati teman-teman, YouTube itu bisa melarang gitu, apalagi kekerasan kepada anak gitu, walaupun itu cuman fiktif gitu. Dan kekerasan itu yang bermacam-macam ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman bikin konten video tentang ngeprank ya, tentang kayak pembunuhan atau penusukan atau yang lain-lain, yang konten yang kekerasan gitulah. Yang juga misalnya konten apa namanya tuh, berburu binatang gitu, berburu binatang, menyakiti binatang gitu. Itu juga sama teman-teman, itu berburu binatang, terus binatangnya misalnya di door gitu, misalnya diapain gitu, terus diperlihatkan gitu, dan pasti kena dolar kuning. Dan teman-teman misalnya memperlihatkan, bikin konten memperlihatkan darah gitu tanpa diedit, tanpa diburemin aja ada darah aja atau benda tajam gitu, tetap kena dolar kuning teman-teman, peringatan gitu, karena tidak sesuai gitu. Kalau menurut saya gitu ya teman-teman ya, penyebab dolar kuning pertama yaitu berbuat apa, bikin video tentang kekerasan gitu teman-teman ya. Terus konten dewasa ya teman-teman, konten dewasa itu yang sekarang banyak tuh,
tahu sendiri ya teman-teman konten dewasa gimana gitu, misalnya eksperimen apa namanya gestur tubuh wanita goyang-goyang atau apa-apa memperlihatkan lekuk tubuh tanpa diedit tanpa di ini, tetap aja pasti kena dolar kuning itu teman, cobain aja. Itu emang sih viewernya bagus ya, naik cepat naik, tapi ya itu risikonya pasti dolar kuning, apalagi kalau vulgar itu waduh, bisa-bisa kena dolar merah juga. Makanya hati-hati teman-temannya kalau buat ini harus rapi ya, buat cuman ya video panjang itu ya nggak saya macam-macam gitu. Juga di awal-awal video ya kalau bikin apa namanya konten itu ya, jangan menggunakan kata-kata kasar ya teman-teman ya, itu bisa juga kena juga itu dolar kuning. Itu kata-kata keluar kata-kata binatang lah apa itu teman-teman ya. Ketiga, menyakiti binatang gitu ya teman-teman ya, menyakiti binatang atau apa gitu juga tuh kena itu teman-teman ya. Menyiksa binatang misalnya diliatin ke kucing diapain diapain itu juga nggak boleh teman-teman ya, itu pasti juga kena itu pelanggaran itu. Dan juga apa namanya memperlihatkan juga konten dewasa ya, seperti hewan lagi kawin juga tuh nggak boleh itu teman-teman ya, juga nggak boleh tuh. Pokoknya pertama tindakan kekerasan, kedua konten dewasa gitu teman-teman ya. Itu juga ya teman-teman ya, yang kalau saya tahu gitu ya itu pasti kena pelanggaran konten dewasa itu juga, walaupun itu cuma ngeprank ngeprank gitu ya, apalagi udah melibatkan anak kecil di pura-pura dipukul diapain, wah itu udah pasti teman-teman ya. Makanya hati-hati teman-teman kalau bikin konten ngeprank ngeprank gitu ya teman-temannya, banyak gitu ya yang kena dolar kuning pasti kalau menurut saya gitu. Eksperimen yang inilah apa namanya yang ekstrim itu pasti kena ya, apalagi berbau-bau ini teman-teman apa pelanggaran yang berat itu ya, kayak membenarkan perang gitu, perang itu nggak boleh teman-teman ya, itu pasti kena juga itu. Misalnya perang kayak yang di sana gitu, yang di luar negeri, kalau kita edit lagi itu misalnya membenarkan perang itu juga pasti kena bendera kuning pak kena dolar kuning, bahkan bisa kena dolar merah juga itu teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya coba aja deh tentang perang gitu. Itu juga hati-hati teman-temannya kalau menggunakan musik ya, musik itu harus dari YouTube ya, harusnya bawaan dari YouTube jangan dari yang lain, itu bisa kena dolar kuning juga teman-teman, kena hak cipta. Hati-hati teman-teman, apalagi teman-teman ngambil nyomot sini diedit sepintar mungkin gitu ya, itu juga kena juga dolar kuning, itu bisa konten berulang, konten gunakan ulang gitu. Orang pertama orang kedua itu masih dimaklumi, tapi orang ketiga keempat kelima itu langsung dibabat itu kalau konten berulang kayak gitu, bisa-bisa kalian bisa di dismount gitu. Makanya hati-hati ya teman-teman, yang belum monet juga hati-hati, bikin konten original yang biasa-biasa aja, yang inilah apa namanya yang bagus itu ya. Juga nih teman-teman yang saya dengar nih ya, hati-hati juga kalau bikin konten video panjang tentang review tembakau lah, tembakau kayak gitu ya, artinya ya membenarkan mempromosikan sebuah tembakau gitu ya yang biasa dipakai buat cowok-cowok itu ya, rokok itu ya, itu nggak boleh temennya sebutin merek. Ini membenarkan juga itu orang lagi kayak gitu, lagi ini ngepep apa ngerokok gitu, itu nggak boleh juga teman-teman. Hati-hati teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau menurut saya bikinlah video panjang yang original, yang bagus, dan yang penuh hati-hati ya teman-teman. YouTube sekarang ketat ya teman-teman ya, sebentar-bentar peringatan, sebentar-bentar peringatan dolar kuning gitu, kalau di dimana bisa dolar merah gitu ya. Bahkan kalau misalnya sekarang juga tuh ada tuh yang dari negara mana gitu, eksperimen gitu, niatnya eksperimen gitu, tapi ya dia vulgar gitu. Dia contoh yang ibu-ibu dia menyusui, tapi kan orang tuanya itu memperlihatkan bagian dalam tubuhnya gitu, wah itu udah nggak main-main lagi tuh, itu pasti langsung dismount gitu kalau dia ini apa namanya
udah dimonet. Kalau belum dimonet atau udah dimonet itu bisa-bisa channelnya dihapus sama YouTube. Itu nggak boleh tuh. Itu namanya memperlihatkan kepornografian gitulah, konten dewasa gitu nggak boleh itu yang kayak gitu-gitu ya temen-temen, apalagi memperlihatkan bentuk tubuhnya dalamnya gitu. Yang seksi-seksi juga hati-hati juga, itu nggak boleh ya, walaupun banyak viewernya. Yang penting mah cari konten yang bermanfaat. Yang berburu-buru binatang juga itu juga hati-hati, pakai senapan, pakai ini, diliatin burungnya lagi terbang terus didor, diliatin dia ini, itu juga konten kekerasan itu teman-teman ya, walaupun sama hewan gitu ya, tetap nggak boleh ya. Konten adu ayam atau adu binatang yang lain juga pasti kena juga itu peringatan teman-teman, dolar kuning juga. Nah, teman hati-hati juga ya teman-teman ya. Itu yang sepengetahuan saya ya, makanya bikinlah video yang original dan yang bagus, yang berkualitas dan tidak ada unsur kekerasan dan konten dewasa dan lain-lain ya. Ya contoh banyak lah konten-konten inilah, review-review makanan juga bisa, konten mainan anak-anak juga bisa, vlog tentang YouTube kayak saya nih bisa juga, kan itu aman itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu saja ya jawabannya ya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham. Yang belum monet semoga cepat monet ya, tetap semangat bikin konten panjang ya, tapi tetap hati-hati ya. Oke teman-teman ya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.